Karena channel ini channel mengenai dunia televisi, jadi dalam video ini kami hanya menceritakan sejarah Samsung sampai menjadi perusahaan elektronik pembuat perangkat TV dan mengkonsepnya sesingkat mungkin. Dan untuk lebih mengenal tentang sejarah Samsung hingga menjadi perusahaan elektronik yang menghasilkan perangkat TV, simak video ini. Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. Saat sekarang, Samsung merupakan salah satu perusahaan yang paling terkenal di dunia. Apalagi di zaman teknologi smartphone sekarang ini, namanya melejit karena Samsung dapat dikatakan perusahaan yang mengeluarkan produknya yang cukup inovatif, begitupun pada produk TV-nya, yang masih digemari sampai pada tahun video ini dibuat. Pada awalnya, sang pendiri Samsung, yakni Lee Byung-chul, memiliki bisnis kecil penggilingan padi dan transportasi di Masan Pantai Tenggara Semenanjung Korea. Tapi karena adanya peperangan antara Cina dan Jepang pada tahun 1937, akhirnya Lee Byung-chul memindahkan bisnisnya ke Taegu yang terletak di timur laut Korea. Dan pada tahun 1938, Lee Byung-chul mendirikan toko perdagangan. Tokonya diberi nama Samsung, yang artinya bintang 3, dengan pengharapan tokonya menjadi perusahaan yang kuat, besar, dan bertahan lama seperti bintang di langit. Lee Byung-chul belajar banyak tentang pasar dan peluang bisnis pada masa Perang Dunia Kedua, dengan melihat cara konglomerat Jepang menjalankan perusahaannya di Korea. Hal ini diperhatikan dengan cermat, dan hal itu berbuah baik karena Samsung mulai berkembang dengan usaha pabrik tepung, usaha operasi manufaktur, dan beberapa usaha lainnya dengan puluhan karyawan. Dengan adanya kemajuan Samsung, Lee memindahkan kantor pusatnya ke Seoul pada tahun 1947. Dan setahun kemudian, Lee membuka perusahaan Samsung Trading. Ketika Perang Korea terjadi, Lee meninggalkan Seoul dan melakukan usaha bisnis penyulingan gula di Busan. Pada akhir tahun 1950, Lee berusaha mendirikan Samsung di berbagai bidang, seperti di bidang asuransi, pupuk dan semen, perbankan, dan sekuritas. Di tahun 1951, didirikan cikal bakal Samsung Corporation, yakni Samsung Mulsan, dengan melakukan sektor usaha ekspor-impor gula, pupuk, dan barang-barang militer. Pada akhir 1960-an, Samsung Group mulai berkembang menjadi industri elektronik dan membentuk divisi elektronik. Pada tahun 1969, Samsung Electronics dibentuk di Daegu, Korea Selatan, yang bernama Samsung Electric Industries. Awalnya, perusahaan ini memproduksi perangkat elektronik seperti kulkas, kalkulator, mesin cuci, AC, dan TV. Dan pada tahun 1970-an, Samsung bekerja sama dengan perusahaan Jepang, utamanya Sanyo, yang kerjasamanya menghasilkan satu set televisi hitam putih Samsung. Tercatat dalam sejarah bahwa Samsung Electric Industries pada tahun 1981 telah memproduksi TV hitam putih sebesar lebih dari 10 juta TV. Pada masa tersebut, dikatakan Samsung sebagai perusahaan transnasional di pasar dunia. Di tahun 1988, perusahaan ini digabungkan dengan Samsung Semiconductor dan Communication. Letak kesuksesan Samsung dalam hal produknya terletak pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, di mana periode tahun tersebut Samsung Electronics berinvestasi untuk penelitian dan pengembangan, di mana diketahui bahwa sebuah produk agar tetap disenangi konsumen adalah dengan melakukan penelitian dan pengembangan dan tetap membuka mata atas perkembangan yang terjadi. Sehingga investasi Samsung tersebut sangat penting dalam pengembangan produk Samsung sebagai perusahaan terdepan dalam industri elektronik global. Memasuki tahun 1982, Samsung mendirikan pabrik perakitan TV di Portugal, dan beberapa tahun berikutnya di Amerika Serikat, Tokyo, dan Inggris, serta Austin. Di periode tahun 1990-an, Samsung membuka cabang konstruksi di Malaysia, Taiwan, dan Uni Emirat Arab.
Pada tahun 1993, industri LCD seperti TV LCD Samsung menjadi yang terbaik di dunia. Untuk dunia TV digital satelit parabola, Samsung setahu admin memproduksi TV dan juga receiver, yang di Indonesia telah bekerja sama dalam memproduksi receiver Transvision dan MNC Vision. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya.